Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gusti Ayumade Sukrani Dewi. Saya adalah mahasiswa semester 4 dari kelas A2 Denpasar dengan nomor 26 dengan NIM 2211031185. Di sini saya akan membuat video bimbingan belajar dengan mengambil tema lingkungan, yang dimana salah satu yang saya ambil adalah siswa dari SD 1 Selat yang bernama Gusti Ayana Sapertistamai dari kelas 4 SD nomor 1 Selat. Video pembelajarannya, yaitu kita hari ini akan membahas tentang lingkungan. Sebelumnya kita tahu itu lingkungan itu yang ada sekitar kita. Jadi kakak ingin tanya, Aca tahu nggak apa itu lingkungan sebelum kakak jelaskan penjelasan lebih signifikannya? Yang Aca tahu, lingkungan adalah tempat yang ada di sekitar kita. Oke, baik, emang betul lingkungan adalah lingkungan yang ada di sekitar kita. Lebih spesifiknya, lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, sumber energi, dan makhluk hidup termasuk juga manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan dan kesejahteraan manusia itu sendiri. Lingkungan alam, dalam lingkungan alam itu manusia, hewan dan tumbuhan tidak bisa terlepas dari lingkungan itu, karena di dalam lingkungan itu manusia diciptakan. Dalam lingkungan terdapat jenis-jenis lingkungan yang dapat dibagi dua, yaitu yang pertama jenis lingkungan berdasarkan pembentukannya, yang dimana dalam jenis ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan alam dan lingkungan buatan. Nah, kakak tanya sebelum kakak jelaskan, Aca tahu nggak apa itu lingkungan alam dan buatan? Yang Aca tahu, lingkungan alam adalah lingkungan yang sudah ada dari sejak dulu. Sedangkan lingkungan buatan adalah lingkungan yang dibuat oleh manusia. Ya, benar sekali yang dijelaskan oleh Aca, yaitu lingkungan alam. Kita bahas satu persatu. Lingkungan alam adalah lingkungan yang terbentuk dari proses yang alami secara dinamis, artinya tidak ada kesenjangan atau campur tangan manusia dalam pembentukannya. Lingkungan alam terdiri dari atas sumber-sumber daya alam dan berupa ekosistemnya. Adapun di sini kakak terapkan beberapa contoh lingkungan alam yang sering kita jumpai. Yang pertama itu ada gunung. Gunung termasuk lingkungan alam, yang dimana gunung berada di dataran tinggi, yang dimana gunung adalah bagian kerak bumi yang lebih tinggi dari dataran sekitarnya. Gunung memiliki sisi curam yang secara signifikan mengikat batuan dasarnya. Gunung memiliki lereng yang curam dan terjang. Gunung memiliki puncak ketinggian lebih dari 2000 kaki atau sama dengan 610 meter. Kita ketahui bahwa gunung tertinggi di dunia yaitu bernama Gunung Elbrus yang berada di Himalaya, dan sedangkan gunung yang tinggi di Bali yaitu kita ketahui yaitu Gunung Agung, yang dimana sampai saat ini Gunung Agung masih bersifat aktif. Yang kedua yaitu ada bukit, yang kita ketahui bukit merupakan wilayah geografis yang memiliki serangkaian bukit atau kawasan yang lebih tinggi daripada dataran tetapi lebih rendah daripada gunung, yang artinya bukit berada di tengah-tengahnya, tidak lebih tinggi dari gunung tapi lebih tinggi dari datarannya. Ekosistem yang berada di bukit yaitu dibandingkan dengan dataran dan pegunungan adalah dapat terdiri dari berbagai jenis vegetasi serta hewan. Jadi di perbukitan itu asalnya banyak ada hewan-hewan yang hidup di dalamnya, dan juga ada tumbuh-tumbuhan yang lumayan bisa hidup di sekitarnya. Yang ketiga yaitu ada hutan. Nah, hutan juga disebut sebagai wana atau alas, yang dimana merupakan wilayah daratan yang didominasi dengan adanya pepohonan yang dapat menciptakan ekosistem yang kaya. Hutan menyerap karbon dioksida melalui fotosintesis dan melepas oksigen untuk mengatur keseimbangan karbon di bumi. Kalau kita ketahui, kita lihat bahwa di desa terdekat kita ada salah satu hutan yang terletak di Sangeh, yaitu yang nama hutan atau alas Paler, yang dimana di dalamnya kebanyakan hewan-hewan seperti kera, di mana dalam hutan itu banyak kehidupan tentang hewan sama tumbuhan, di mana hutan merupakan tempat tinggal hewan-hewan yang seperti monyet, macan dan sebagainya. Kita jelaskan juga hutan memiliki beberapa jenis hutan, yaitu seperti hutan tropis, hutan bakau, hutan sabana dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu ada pantai. Aca pasti sering ke pantai kan, di mana daerah pantai itu adalah tepian perairan yang dipengaruhi oleh air pasang surut air. Pantai juga merupakan batasan antara
antara wilayah bersifat datar dengan lautan. Pantai juga merupakan tempat tinggal bagi ikan-ikan atau hewan yang hidup di air. Baik, yang kedua itu ada lingkungan buatan, yang dimana saya sudah menjelaskan tadi. Lingkungan buatan yaitu lingkungan yang dibuat oleh manusia dengan tujuan tertentu, dengan kreasi tangan manusia atau tercipta dalam bentuk secara sengaja guna untuk memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri. Adapun contoh-contoh lingkungan buatan yang sering kita jumpai, yang pertama yaitu ada sawah. Nah, kita ketahui di Bali ini sebagian besar orang-orang memiliki sawah, yang dimana sawah atau bendeng adalah tanah yang digerap dan diairi untuk tempat penanaman padi. Orang yang bekerja di sawah disebut petani atau pesawah. Sawah memiliki fungsi sebagai penghasil bahan pangan, juga untuk merupakan sumber pendapatan dan tempat kerja masyarakat desa, khususnya di bidang pertanian. Selain itu, di sawah juga ada yang namanya irigasi, dan dimana irigasi itu yang dibuat oleh manusia untuk mengaliri air ke dalam sawah. Kedua yaitu ada taman. Kita sering melihatnya seperti di kota ada taman kota, di sekolah ada taman sekolah, dan di rumah kita memiliki kebun rumah atau taman rumah. Yang dimana taman merupakan area yang berisikan komponen material yang keras dan lembut yang saling mendukung satu sama lain, yang disengaja dibuat oleh manusia dalam kegunaannya sebagai tempat penyanggar dalam dan penyanggar luar ruangan. Taman biasanya digunakan sebagai tempat bermain anak-anak. Kalau misalkan di dalam taman terdapat ada permainan, dan juga sebagai tempat peristirahatan atau bersantai untuk menikmati keindahannya. Jadi di taman kita dapat menikmati keindahan taman dengan cara bersantai di waktu luang seperti di hari Sabtu dan Minggu. Contoh lainnya yaitu waduk adalah danau buatan yang dibuat oleh manusia atau danau alam yang diperbesar, yang terbentuk dari pembendungan sungai yang bertujuan untuk penyimpanan air. Waduk biasanya dibangun di lembah sungai untuk mencegah terjadinya banjir pasca hujan badai atau penyimpanan air pada musim kemarau. Jadi misalkan kita pada masa iklim kemarau, kita dapat mengambil air dari waduk itu sendiri. Nah, jenis kedua yaitu jenis lingkungan berdasarkan unsur pembentukannya. Ada dua jenis, yaitu lingkungan biotik dan abiotik. Aca tahu, kakak ingin tanya, apakah Aca tahu pengertian dari lingkungan biotik dan abiotik itu sendiri? Lingkungan biotik adalah lingkungan yang terdiri dari benda hidup, dan lingkungan abiotik adalah lingkungan yang terdiri dari benda tak hidup. Ya, benar sekali, yaitu lingkungan biotik adalah lingkungan benda hidup atau komponen hidup yang terdiri dari, atau contohnya seperti manusia, kita itu sendiri, hewan, dan tumbuhan. Di mana tiga contoh ini sangat saling bertergantungan satu sama lain. Sedangkan lingkungan abiotik adalah lingkungan atau benda mati atau komponen mati, yaitu seperti udara, suhu, tanah, batu, air, dan sebagainya. Materi yang kakak sampaikan ini terkait menampilkan salah satu video yaitu mengenai interaksi manusia dengan lingkungannya. Sama-sama. Interaksi manusia dengan lingkungan. Hai teman-teman, bisa tidak kita bertahan hidup kalau sendirian? Pasti tidak ya. Sebagai manusia, kita butuh lingkungan yang sesuai untuk bertahan hidup. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan memengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dibagi menjadi 4, yaitu interaksi manusia dengan lingkungan alam, ekonomi, budaya, dan sosial. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, interaksi manusia dengan lingkungan alam. Lingkungan alam adalah lingkungan yang terbentuk dari proses alam, yang terdiri dari komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik adalah seluruh makhluk hidup, seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Sedangkan komponen abiotik adalah unsur yang tidak hidup, seperti udara, tanah, dan air. Cara interaksi manusia dengan alam adalah dengan menyesuaikan diri dengan alam. Contohnya, petani menyesuaikan waktu tanam dengan musim hujan, atau nelayan menyesuaikan waktu melaut dengan kondisi ombak dan cuaca. Cara lainnya adalah dengan memanfaatkan sumber daya alam menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contohnya membuat hujan buatan untuk menyirami sawah pada saat kemarau panjang. Yang kedua, interaksi manusia dengan lingkungan ekonomi.
Lingkungan ekonomi adalah lingkungan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Contoh interaksi manusia dengan lingkungan ekonomi adalah interaksi antara penjual dan pembeli di pasar tradisional atau proses pembuatan makanan kemasan di pabrik. Yang ketiga, interaksi manusia dengan lingkungan budaya. Lingkungan budaya adalah lingkungan yang berkaitan dengan keyakinan, kebiasaan, dan perilaku umum. Lingkungan budaya dapat berupa adat istiadat, norma, peralatan, bangunan, pakaian, dan kesenian. Contoh interaksi manusia dengan lingkungan budaya adalah dengan mengikuti festival kebudayaan. Misalnya, lompat batu khas Nias, atau ikut bergotong royong membangun rumah dalam tradisi Sambatan. Dan yang terakhir, interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Lingkungan sosial adalah lingkungan yang terbentuk dari interaksi antar individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Contoh interaksi manusia dengan lingkungan sosial dibagi 3. Yang pertama, interaksi individu dengan individu. Misalkan, tamu membantu ibu menyiapkan hidangan. Yang kedua, interaksi individu dengan kelompok. Misalkan, Pak Guru menjelaskan materi kepada para siswa. Yang ketiga, interaksi kelompok dengan kelompok. Misalkan, interaksi antar tim futsal ketika pertandingan berlangsung. Seperti yang sudah dibahas, lingkungan merupakan faktor utama dan sangat penting bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tapi, ada aja loh ulah manusia yang berdampak negatif bagi lingkungan. Misalnya, pencemaran lingkungan bisa disebabkan oleh kebiasaan membuang sampah sembarangan. Lalu, kemiskinan mungkin terjadi karena kurangnya keterampilan dan lapangan kerja. Serta kenakalan remaja mungkin terjadi karena kurangnya pemahaman dan pengawasan orang dewasa. Lalu, apa manfaatnya kita belajar interaksi manusia dengan lingkungan? Sekarang, kita menjadi paham bahwa antara manusia dengan lingkungan ada hubungan timbal balik yang sangat erat. Manusia sangat bergantung dengan lingkungan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena itu, sangat penting untuk menjaga kelestarian dan keseimbangan lingkungan. Kita bisa mulai dengan mengelola sampah, mengasah keterampilan sesuai minat dan bakat, serta belajar untuk menghargai sesama manusia. Selanjutnya kita coba latihan soal yuk. Perhatikan gambar berikut. Aktivitas yang dilakukan oleh anak-anak tersebut termasuk jenis interaksi manusia dengan lingkungan, titik. Coba tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Kalau mau latihan soal lebih banyak, Dari pertanyaan tersebut, yang dimana pertanyaannya yaitu aktivitas ini termasuk jenis interaksi manusia dengan lingkungan apa? Nah, coba Aca jawab. Lingkungan sosial. Ya betul, yang dimana di sini terdapat orang-orang bergotong royong untuk membersihkan salah satu selokan yang ada pada gambar. Baik, sekian video pembelajaran dari kakak. Terima kasih. Di sini kakak akan mengajak Aca untuk berkarya wisata sederhana, yaitu mengenal salah satu contoh lingkungan buatan yang dekat dari rumah kita, yaitu irigasi dan sawah. Yang dimana irigasi adalah atau berfungsi sebagai pengaliran air ke dalam sawah untuk menghidupi tanaman yang agar bisa dipanen pada panen. Ya, dan juga kita sebenarnya bisa melihat salah satu contoh lingkungan alam juga, tetapi karena cuaca tidak mendukung, perbukitan yang sebelah utara tidak kelihatan dan ada salah satu pantai juga di sebelah selatan tapi tidak kelihatan. Jadi kakak mengajak Aca cuma untuk melihat salah satu contoh lingkungan buatan yaitu irigasi. Baik, sekian cara wisata yang dapat kakak sampaikan pada Aca. Semoga bermanfaat ke depannya. Adapun cara untuk melestarikan lingkungan alam ini yaitu dengan cara Membuang sampah pada tempatnya. melakukan reboisasi pada hutan gundul, tidak menggunakan bahan kimia secara berlebihan, Menangkap ikan dengan alat yang aman. Ya, sekian manfaat yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat ke depannya. Dan untuk Aca, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Semoga materi apa yang kakak sampaikan bermanfaat di SD ataupun ke depannya. Santi. Santi, 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 Om.